Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruli Aldiansyah dari kelas 10 RPLA. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis data dan logika informatika, mulai dari metode pengumpulan data, privasi aplikasi, transformasi big data, interpretasi data, hingga simulasi sistem. Tujuan video ini adalah untuk memahami bagaimana data dianalisis secara logis dan bertanggung jawab. Baik, yang pertama kita masuk ke dalam penjelasan konsep. Dalam informatika ada siklus data, yaitu pertama, koleksi data, yakni mengumpulkan data. Kedua, pengolahan data, yakni membersihkan dan mengelompokkan data. Dan yang ketiga, ada visualisasi data, yakni menampilkan dalam bentuk grafik atau tabel agar mudah dipahami. Selain itu, penting juga memahami privasi data, yaitu data pengguna harus dijaga dan hanya digunakan sesuai kebutuhan. Programmer harus bertanggung jawab agar data tidak disalahgunakan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam membedah soal-soal. Oke, untuk soal yang pertama yakni analisis metode pengumpulan data dan otomasi. Sebuah perusahaan rintisan startup ingin memantau suhu gudang penyimpanan server secara real time. Jika kamu sebagai pengembang perangkat lunak diminta memilih antara pengumpulan data secara manual, yakni petugas mencatat setiap jam, atau otomatis menggunakan sensor IoT, manakah yang lebih efektif? Analisis dari sisi akurasi data, efisiensi waktu, dan potensi human error. Nah, untuk jawaban saya sendiri, pengumpulan data otomatis menggunakan sensor IoT lebih efektif dibandingkan manual. Karena dari sisi akurasi, sensor mencatat suhu secara real time dan terus-menerus sehingga lebih tepat. Sedangkan cara manual bisa terjadi salah tulis atau lupa mencatat. Dari sisi efisiensi waktu, sistem otomatis tidak memerlukan petugas setiap jam sehingga lebih hemat tenaga dan waktu. Dan dari sisi human error, resiko kesalahan manusia lebih kecil karena sistem bekerja sesuai program. Nah, jadi kesimpulannya, metode otomatis lebih akurat, efisien, dan aman untuk memantau suhu gudang server. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, yakni privacy dan etika data dalam aplikasi. Kamu sedang membangun aplikasi e-commerce. Saat registrasi, aplikasi meminta akses ke galeri foto, daftar kontak, dan lokasi GPS pengguna. Padahal fitur utama hanya belanja barang fisik. Analisis apakah tindakan ini melanggar aspek privasi data. Bagaimana seharusnya pengembang menangani pengambilan data yang etis? Nah, untuk jawaban saya sendiri, meminta akses galeri, kontak, dan GPS saat registrasi aplikasi belanja termasuk tidak relevan dengan fungsi utama, sehingga bisa melanggar privasi pengguna. Masalah yang akan timbul nanti yaitu mengambil data yang tidak diperlukan, bisa menimbulkan penyalahgunaan data, dan mengurangi kepercayaan pengguna. Jadi, pengembang harusnya hanya meminta data yang benar-benar dibutuhkan, misalnya alamat dan nomor HP, dan memberikan penjelasan yang jelas tentang tujuan penggunaan data, menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Oke, lanjut ke soal yang ketiga, yaitu transformasi data besar atau big data. Sebuah minimarket memiliki data transaksi 10.000 pelanggan per hari selama setahun. Data tersebut masih berupa baris-baris teks mentah. Bagaimana cara kamu mentransformasi dan menyederhanakan data tersebut agar pemilik toko bisa menentukan strategi promo bulanan? Jelaskan proses generalisasinya.
Untuk jawaban saya sendiri, langkah pengolahan data yang pertama, data cleaning, yakni menghapus data yang salah atau duplikat. Selanjutnya, pengelompokan, yakni mengelompokkan berdasarkan produk, waktu, atau kategori pelanggan. Selanjutnya, perhitungan atau agregasi, yakni menghitung total penjualan per produk atau per bulan. Dan yang terakhir, analisis pola, yakni menentukan produk terlaris dan waktu pembelian terbanyak. Jadi kesimpulannya, hasilnya digunakan untuk menentukan strategi promo yang tepat setiap bulan. Oke, selanjutnya soal keempat, yakni interpretasi dan prediksi data. Perhatikan tren data berikut. Dalam 3 bulan terakhir, jumlah unduhan aplikasi belajar coding meningkat 40% setiap kali ada fitur game quiz ditambahkan. Namun menurun 10% saat fitur mencari teks panjang dominan. Lakukan interpretasi terhadap makna data ini dan berikan prediksi strategi apa yang harus diambil untuk bulan keempat. Nah, untuk jawaban saya sendiri, saat fitur game quiz ditambahkan unduhan 40%, jadi pengguna lebih tertarik pada fitur interaktif. Saat materi teks panjang dominan, unduhan turun 10%, jadi pengguna kurang suka membaca teks panjang. Jadi untuk strategi bulan keempat, yakni lebih baik perbanyak fitur interaktif seperti kuis, ringkas, materi teks, dan kombinasikan teori dengan game agar unduhan meningkat. Oke, lanjut ke soal yang kelima, soal yang terakhir, yakni pemodelan dan simulasi. Dalam pembuatan sistem kendali lampu lalu lintas pintar, mengapa seorang programmer RPL perlu membuat simulasi terlebih dahulu sebelum menerapkan kode ke perangkat keras asli? Apa kaitannya antara data historis, kemacetan, dengan model simulasi yang dibuat? Nah, untuk jawaban saya sendiri, simulasi dilakukan sebelum diterapkan agar mengurangi risiko kesalahan sistem, menghemat biaya jika terjadi error, dan bisa menguji berbagai kondisi seperti jam, sibuk, macet, dan lain-lain. Oke, kesimpulannya, jadi data historis kemacetan digunakan untuk membuat model pengaturan waktu, lampu merah dan hijau agar lalu lintas lebih lancar dan efisien. Baik, jadi kesimpulannya yang ada di video ini, dalam informatika kita tidak hanya belajar coding, tetapi juga belajar menganalisis data dan menjaga etika digital. Seorang programmer harus bertanggung jawab terhadap data yang dikelola. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.